Bismillahirrahmanirrahim. Kora mati, udah nyala. Udah nyala nih. Tes. Iya Pak, biasanya sama Nisa Pak. Gurih. Tes gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sekarang ngaji tentang sihir ya. Rame apa? Viral. Qala al-musannif, berkata musannif, ma huwa sihru, apa itu sihir? Sihir itu apa? Sihir itu apa? As-sihru indal fuqaha'i, sihir di sisi para fuqaha adalah istikhdamus syayatin, menggunakan setan-setan fit ta'thiri, di dalam memberikan pengaruh, ima pengaruh ngasih madharat, ima pengaruh menyakitin orang, ima pengaruh orang yang asalnya nggak senang menjadi senang, asalnya benci menjadi senang, yang senang menjadi benci. Itu maknanya ta'thir, pengaruh. Jadi menggunakan syaitan untuk memberikan pengaruh. Wala yumkinu lis-sahiri, dan enggak mungkin bagi tukang sihir infadhu sihrihi, menjalankan sihirnya, hatta yakuna, sehingga tukang sihir itu harus mutaqarriban, mendekatkan dirinya, ila syayatini, kepada syaitan-syaitan. Fa idza taqarraba, apabila setukang sihir itu sudah mendekatkan dirinya
mendekatkan ilaiha kepadanya, baru khadamathu syayatinul insi, setan-setan jin akan membantu dia, bi'an atharat, dengan sihir itu akan memberikan pengaruh, fi badanil mashuri, di badannya orang yang mau disihir. Ya, jelas? Dari definisi ini bisa dipahami sihir itu satu, fungsi sihir itu adalah memberikan pengaruh, baik pengaruh negatif atau pengaruh apa? Positif. Memberikan pengaruh kepada siapa? Di badannya orang yang kena, di badannya orang yang mau disihir. Terus tukang sihir itu nggak mungkin bisa memberikan pengaruh kecuali harus minta bantuan kepada setan. Dan pahami, setan tidak akan bisa membantu kecuali apa? Kecuali apa? Tukang sihirnya harus kurba dulu. Kurba, mendekatkan diri kepada setan itu terlebih dahulu. Kok setan itu gitu apa jenenge bodoh ngono? Ya ora bakal bodoh no. Awakmu njaluk apa? Ya harus ada maharnya dulu dong. Kamu harus sujud nang aku sih, kamu harus kufur nang Allah sih, kamu harus ndelek pitik warna putih. Ya suluku lah. Harus mendekatkan diri kita dulu kepada si jin setan niku mau, baru dia mau bantu. Kate gak ngono ora gelem bantu no. Padha karo menungso lah, mirip-mirip dikit nah. Menungso ya kaya ngono to, ora bakal bantu kecuali apa? Ada keuntungan, ngono gelem bantu. Nah, berarti kesimpulannya sihir itu akan intinya sihir itu apa? Meminta bantuan kepada setan. Dan ingat, setan ini ketika menerima bantuannya mau membantu dia, kecuali apa? Manusianya ini harus mendekatan ke setan itu. Itulah banyak kekufuran, banyak kesyirikannya. Disitulah letaknya. Makanya sihir itu dikatakan kufur. Kenapa? Karena itu masalahnya. Bukan sekedar hanya minta bantuan kepada jin. Karena itu ada sebagian orang bantah begini. Apa bedanya kita minta bantuan jin dengan minta bantuan manusia? Kan gitu kan? Jawabannya beda. Kalau minta bantuan kepada manusia nggak ada syarat, bro. Kalau minta kepada syaitan itu ono syarat harus kufur. Wes, mau minta sugih ono pesugihane ora? Nyembah sik ya. Nyembah sik, ora nyembah ya ora gelem no. Setan ya gitu, wong bodoh ngono ora. Ora bodoh. Nah, paham nggih? Berarti dari sini sihir itu ada enggak? Ada, saya bilang sihir enggak ada. Jangan terkecoh dengan apa jenenge? Gus Samsudin sama yang satu itu. Ada sihir sempurna sihir. Oh no. Baik. Kalau udah paham lanjut. Hukum sihri, hukum sihir itu apa? Setelah kita paham definisi sihir, maka kita akan jelaskan hukum sihir. Hukmuhu, hukum sihir, syirkun billahi, syirik kepada Allah, wa kufrun, dan kufur kepada
kepada Allah, syirik kepada Allah, dan kufur kepada Allah. Kenapa? Lihat, li'annahu, karena sesungguhnya la yumkinu lis-sahir, tidaklah mungkin bagi tukang sihir, tidaklah mungkin bagi tukang sihir ayyakuna sakhiran, akan menjadi tukang sihir. Enggak mungkin tukang sihir akan menjadi tukang sihir illa, kecuali idza taqarraba ilaihi, kecuali dia harus mendekatkan diri kepadanya. Harus itu, kalau nggak ada imbalannya nggak gelem no. Dia punya ini, punya itu, punya ini. Gimana caranya dia punya itu kalau nggak dari syaitan? Gimana kalau nggak dari syaitan, kecuali dia harus mendekatkan dirinya kepadanya. Pendekatan diri kepada syaitan itulah yang berbentuk kekufuran. Coba antum yang belajar ilmu karate apa aja lah, sampai antum kebal, sampai apa, dari mana kok bisa kebal? Terus ketika anda istiqomah kebal, apakah begitu aja terjadinya tanpa anda harus mendekatkan diri kepadanya? Hah? Gak bisa lah, harus mendekatkan diri. Nyembeli apa kek, atau tunduk gisik kek, atau nginjak-nginjak Quran dulu kek, atau menghina Allah dulu kek. Wah, memang gitu dianya. Kalau amalannya, maksudnya itu prakteknya itu dia mengakukan Allah, dia tidak melakukan syirik, maksudnya tidak melanggar agama. Apa yang menjadi tuntunan atau menjadi anjurannya agama, yaitu yang dianjurkan, dan apa yang menjadi larangannya, yaitu yang dilarang. Berarti nggak sihir namanya. Itu seperti apa itu? Maaf, seperti tenaga dalam atau itu, apakah termasuk? Ya iya. Ana sini. Walaupun wongi sholat itu pasti Pak. Siapapun orang yang punya ilmu tenaga dalam pasti ono. Iya, nggak mungkin masih diakal. Tapi rata-rata bantah kayak gini. Dulu Nabi Sulaiman aja minta bantuan kepada jin. Bukan masalahnya minta bantuannya. Anda ketika minta bantuan ke situ itu ada kurbannya. Kalau jin itu tunduk harus apa? Nabi Sulaiman. Gak butuh mendekatkan diri. Jini sing tunduk, saiki dhewek sing tunduk, beda bro. Bandanya selalu itu. Nah gampang, kamu harus jawab no. Jawaban guyonan gitu. Iku Nabi Sulaiman bro, ente apa kan Nabi Sulaiman? Kan gitu kan? Gampang jawabannya. Wong iblis apa jin-jin kabeh kok anak buah sapa? Nabi Sulaiman kok dewek anak buahnya. Iya, gampang jawabannya. Nah, Qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaimanu, Sulaiman tidak kafir, walakin akan tetapi walakinna syayatina, akan tetapi syaitan itulah yang kafaruku kufur. Kenapa dibilang kufur? Berarti kan kenapa syaitan itu dibilang kafir? Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka yang mengajari sihir kepada manusia. Ini dalil. Mereka mengajari sihir, kenapa dihukumi kafir? Kenapa? Ini kan pertanyaannya. Berarti ada unsur kekufuran di dalamnya. Kenapa Sulaiman gak kafir?
Kalau Sulaiman nggak mengajari mereka. Sulaiman nggak mengajari sihir ke mereka. Cuma jinnya dulu ke Nabi Sulaiman. Sulaiman nggak belajar sihir, Kak. Yang kufur itu siapa sih? Syaitannya. Kenapa syaitan itu kufur? Karena mengajari sih. Nah, berarti sihir itu menjadikan apa? Kufur. Kenapa kufur? Nah, ada sesuatunya di situ. Pasti. Yang pintar Allah daripada awakmu kok. Pintar Allah loh. Nah, makanya itu sebuah pertanyaan besar bagi yang mau cerdas sedikit lah. Jadi kan langsung setan yang kafir. Kenapa kafir? Mereka mengajarkan sihir. Berarti mengajarkan sihir menyebabkan kafir, ya kan? Terus kenapa mereka kafir? Nah kan, berarti di sihir itu ada sesuatu yang menyebabkan dia itu kafir. Beda sihir Sulaiman dengan sihir sekarang. Bedanya apa? Wong setan siji. Setan dari zaman dulu zaman sekarang apa dua atau turun menurun. Nah, wajhud dalalah, sisi pengambilan dalil. Annallaha, bahwasanya Allah allalah, memberikan sebuah alasan kufrus syayatin, kufur setan-setan itu. Dengan cara apa mereka kufur? Sebab apa mereka kufur? Bita'limin nasi as-sikhra, karena mereka mengajari manusia dengan sihir. Tsumma qala ba'dahu, kemudian Allah berkata setelahnya, wa ma yu'allimani min ahadin. Nih, tidaklah dua malaikat itu mengajari kepada seseorang. Nih, jadi ini malaikat memang diuji oleh Allah supaya bikin kacau, membuat apa? Menguji manusia. Coba malaikat, kamu yang ngajari sihir. Nah, itu malaikat ngajari. Tapi malaikat sudah kasih gini, sudah kasih kode. Wa ma yu'allimani, dan tidaklah kedua malaikat itu mengajari min ahadin kepada seseorang hatta yaqula, sehingga keduanya itu ngomong begini, innama nahnu fitnatun, kami itu hanya uji kalian, fala takfur, kamu jangan kufur. Nah ini kenapa malaikat bilang fala takfur? Berarti di sihir itu pasti ada kekufuran, ya enggak? Kalau enggak ada kekufuran, ngapain ngomong fala takfur? Dua malaikat itu, dua malaikat itu memang diutus oleh Allah untuk menguji manusia. Makanya dia bilang, kami ini hanya fitnah aja, nguji kalian aja, nguji keimanan kalian saja. Makanya jangan kufur kepada Allah. Nah berarti belajar sihir itu kufur. Makanya dua malaikat mengatakan, kamu jangan kufur, aku ngajarin kamu ujian untuk nguji kamu toh. Paham nggak? Nah ucapan fala takfur berarti apa? Terkandung di dalam apa? Di dalam sihir itu adalah kekufuran dan kesyirikan. Itu sudah nggak bisa dibantah. Yang ngomong Allah nggak dibantah. Berarti orang kalau andai kata, aku nggak menyebut ya itu sihir, sihirku sudah sebuah konsekuensi, pasti menyekutukan Allah. Itu kalau sihir. Orang kalau pingin nyantet orang kemana itu dukun itu? Kan jalan bantuan sama setan ya kan. Terus setan gelem bantu kalau enggak diopai. Opai orang-orang apa duit. Opai kekufuran. Nah musuhnya Allah aja.
Allah piye? Wong iku laras akeh nang neraka. Ngono kancane. Gelem to kancane men neraka. Nah. Jelas Allah? Jelas. Nah, anak baru kebayang dengan ini. Kenapa sih syirik ora oleh? Kan banyak rata-rata kan karena minta bantuan kepada banyak para orang menjawabnya kan begitu. Dan ini bukan jawaban yang konkret, jawaban yang memuaskan. Gitu loh Pak. Kalau jawaban karena minta bantuan kepada jin. Nah, terkesan berarti minta bantuan ke jin itu kan gak oleh. Lo bedanya apa dengan minta bantuan manusia kan ngono toh? Sama-sama selain Allah kan. Kenapa itu oleh? Kenapa ini nggak boleh kan? Bukan di sininya teman-teman. Karena kalau minta kepada manusia, walaupun mensyaratkan nggak ada kekufur, tapi kalau setan beda bro. Syaratnya itu pasti kufur, pasti syirik. Itu loh masalahnya di sini. Jadi bukan minta bantuannya, tapi apa? Nanti iblis lo minta bantuan. Sulaiman minta bantuan siapa? Nabi Ifrit kan? Ya ora. Kok gak kafir Nabi Sulaiman? Kan ngono to. Sale ora ono. Ora ono apa? Unsur-unsurnya. Oh, dia turun sama Nabi Sulaiman kok bukan kok nyuruh Sulaiman, gak iso Sulaiman. Kamu harus kufur sen ora iso no. Awakmu lu sapa? Tunduk nang aku. Bahkan mereka malah mendekat kepada Nabi Sulaiman. Dia butuh ke Sulaiman malahan. Gitu jawabannya. Paham mboten? Saya enggak paham nang ngomong. Taib ma huwal atfu was-sarfu. Nah, atfu was-sarfu. Kesimpulannya atfu itu apa? Istri, suami istri awalnya nggak seneng jadi seneng. Itu namanya al-atfu. Was-sarfu awalnya seneng jadi nggak seneng. Beripun Pak, jenengan duwe ilmu ini ora? Ana duwe ilmu ini. Jamaah sendiri ini siapa? Duwe mantra-mantra iso ngantil nopo? Istri. Nanti maca surat apa ya? Yusuf ya. Ping pira langsung kantil ya. Kayak mantrae wong wedok. Wong wedok sing bunci karo dheweke dimantra ngono ae. Mantrae maca surat apa ngono lho. Iku juga jangan terperdaya loh. Engkau maca surate mari kono memang setane ono mlebu liwat kono memang. Mana ada Al-Qur'an iso ngantilno wong. Kalau nggak lewat setane iku mau. Setane pinter. Maca iku engkau tak kantilno ngono lho. Iku tipu-tipu itu tipu-tipu aja itu. Nipu-nipu aja itu. Tapi rata-rata itu dari kiai semua. Kasar banyak sekali. Tep. Jawabannya al-atfu. Apa itu al-atfu? Huwa jalbu menarik mahabbati imro'atin cintanya seorang istri li zaujiha kepada suaminya. Narik yang awalnya enggak seneng dadi seneng. Iku ono mantrane efek-efek kupu-kupu kono langsung deal seneng ngono. Wasarfu, apa itu sarfu? Sarfu memalingkan mahabbatil mar'a cintanya seorang istri li zaujia kepada suaminya. Ya kan sering terjadi kan Pak, pacare awalan pacaran mari ngono dicolong karo
wong, ya wis Rabio, tapi tak rusak hubungan kamu. Ya terjadi. Jadi istri itu melihat bojone kayak macan ae. Makanya dia rasa takut apa nih lah, wong macam ini ono guna-gunae. Jadi melihat suami itu mengerikan. Bahkan dibikin, pokoknya suami itu dibikin nggak marah, tapi perasaan wong udah mau waras, sehingga istrinya itu benci pol lu. Suaminya orang lapo-lapo, tapi dibikin kayak ngono. Loh setane lah, setane itu senggarai ngono iku mau. Nah kok bisa tukang sihir ngono iku mau? Ya iku mau minta bantuan karo setan, dan setan nggak bakal membantu kecuali apa? Ada pelicinnya. Zaman now iku ono pelicine, bro. Masa zaman now kok podo air. Omong zaman saiki pelicine akeh. Sekarang ma hukmuhuma, apa hukumnya? Apa hukumnya as-sorfu wal atfu? Huma minasyikri. Kedua model tadi termasuk bagian dari sihir. Kalau diakal-akal kok iso yo medotno apa jenenge yang nggak seneng menjadi seneng, seneng menjadi benci. Iso to dhewek ngene ra iso, Pak. Kecuali apa? Ya, lo setan kok iso jadi kok iso. Jadi ku dikai kemampuan oleh Allah memang supaya kita itu apa? Wedi karo setan. Memang begitu, dia kasih kekuatan oleh Allah untuk muji kita. Dan itu terjadi dengan izin Allah. Memang Allah kasih izin itu. Gitu loh. Supaya kita itu yo mantap yo ngono kan. Iya kayak Gus apa iku kaya beneran kan awal-awale dadaan apa settingan wae namanya kon dibujuk kakek ndelok apa YouTube kok. Napa? Li'annahu, karena sesungguhnya la yumkinu, tidaklah mungkin li ahadin, kepada seorang pun ayyasila, untuk sampai ila hadzal haddi, kepada batasan ini, nggak bakal iso nyampe kepada batasan nyenengno wong yang awali ora seneng, sing awali seneng menjadi gak seneng, ora bakal iso nyampe kepada tingkatan ini illa bisyirki, kecuali harus menyekutukan Allah. Kenapa? Li'anna syaitona, karena syaiton itu, li'anna syaitona, karena syaiton huwaladzi, dialah yang yu'athiru, memberikan pengaruh fin nafsi, pada jiwanya orang. Setan aja jadi macerodam kok berjalan melalui saluran darah kan, gampang epol. Saluran darah di mana? Di hati toh, ya enggak? Pokoknya di hati kan, tinggal jawilat ini, ayo para kepol, Pak. Makanya setan itu punya kekuatan dan punya kuasa. Kalau enggak Allah yang melindungi kita, enggak bakal bisa. Dia selewat nengati dewe, Pak. Kita ini lambe kita, akal kita masih jauh dengan hati, Pak. Setannya separak hati. Gak menang setan tuh cara bisikan gitu. Daripada akal-akal di kepala, Pak, ini hati. Masih jauh kepala daripada setan nih. Nah, wis, deal kan?
Iya, tapi Pak, kalau nggak bukan karena Allah, Pak, ora iso. Makanya ayo marek dengan Allah biar nggak dibisiki sama syaitan, nggak dikuasai syaitan. Walhasil ringkasnya, inna sihra, sesungguhnya sihir, bijami'i anwa'ihi, dengan seluruh macam-macam sihir. Sihir itu macam-macam Pak, setiap jam, di setiap masa pasti ada model baru, tapi asli podo jalur setan, tapi kan modelnya kan macam-macam. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda modelnya, tapi yo podo wae asline kan, cuma modelnya wae podo. Kalau pisang loh Pak, pisang zaman dulu mah dipangan tok, saiki apa? Digoreng. Mana? Kripik, mana? Wis akeh. Wis sak donya kan. Tapi modal asli itu kok di pakai gedak. Padha karo sihir, modal asli di teko setan. Tapi modelnya hanya baju ini per zaman itu beda-beda. Model baju kita wae model kok. Iya. Ono iso ngilang kayak iso balik. Ono iso terbang di apa? Pakai apa? Sajadah. Pemane, Pak? Iso sembayang di Ka'bah langsung. Batal dia di Indonesia. Teko ndi? Ini teko dari mana? Masa zaman nung ini kok dibohongi karo khurafat yang menunggu ora iso lah. Pasti ono bantuan walaupun bahasanya mereka ada putih, ada hitam. Lah podo wae to, intine minta bantuan karo syaitan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau putih salatan, kalau hitam ora salat. Batu sing siji apa? Ireng sing siji apa? Allah musta'an. Nah, sesungguhnya sihir dengan seluruh macamnya itu adalah syirkun billahi, syirik kepada Allah. Kenapa? Lianna, karena sesungguhnya fihi, pada sihir, istikhdaman, meminta bantuan, lisyayatini, kepada syaitan, au isti'anatan, ada unsur meminta tolong, biha, kelawan syaitan, wasyayatinu, sedangkan syaitan itulah takhdimu, ora bakal iso bantu ila kecuali utawi sapane wong iku mau taqarraba, mendekatkan ilaiha ing syaiton. Bicarane mendekatkan Pak, bidzabhi, dengan nyembeli Pak. Nyembeli untuk apa? Untuk syaiton nyembeli. Makanya nyembeli apa? Ayam seluruhnya putih, hitam, pemane? Cemani nggih. Cemani, larang ora itu? Badar enak ora? Atau bil istighatha, meminta pertolongan, awil isti'adzah, minta perlindungan kepada syaitan itu. Jadi malah minta pertolongan, minta perlindungan, wis to mengabdi sik. Ngene sik Pak. Tunduk sik, ora tunduk mono, la ilaha illallah. Jadi abdine syaitan, harus setan menguasai. Tahap awal ini, tahap kedua ini, tahap ketiga, tahap keempat, wis saiki Quran njajak ngono. Ngono Pak. Lah pancene musuhnya Allah lho piye?
Ini kan lucu, ambai Allah tapi minta bantuan kepada musuh nih Allah. Lalu lucu toh. Kayak sama niku Persibaya, tapi belok Armina ya, Arema ya. Nah, Arema minta, ini kan nggak pas lah kan gitu. Dia jadi hamba nih Allah, tapi minta tolong ke, nah terus piye? Nah terus piye? Ya udah njaluk nang Allah, yang awalnya bojo sampean niku rasa nang karo sampean, njaluk nang Allah. Terus dirubah cara main, cara manajemennya. Cara merugiah, Pak. Harus merugiah. Kabeh dirugiah, Pak. Sak dewe-dewe iki. Tinggena ya. Kata-kata kalah merugiahnya. Enggak, rukyah tukang rukyah kurang ahli aja dibujuki sama setan. Kayak kita awal-awal apa? Awal-awal rukyah dibujuki wae, Pak. Keluar. Pelukutus ya keluar. Sampai semalaman rukyah, macam ini rukyah epek-epek awal-awal. Ayo ilmu lesa dibujui gulem wae sama setan. Taib. Ma haddus sahir. Apa hukumane tukang sihir? Dia apa tukang sihir ya? Ja'al hadisu, telah datang hadis an Jundub, dari Jundub. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, haddus sahiri, hukuman tukang sihir, dharbuhu bisayfi, dipenggal sama apa? Pedang. Cuma hadis ini yang tepat adalah mauquf kepada Jundub. Duduk omongannya Nabi, tapi omongannya siapa? Jundub. Bukan omongannya Nabi lo ya. Yang tepat bahwasanya hukuman tukang sihir adalah dipenggal dengan pedang. Itu duduk omongannya Nabi yang benar, tapi omongannya siapa? Jundub. Dari situ wal ulama'u, para ulama ikhtalafu, berbeda pendapat fi haddihi, dalam hukumannya tukang sihir. Dan rata-rata hukumannya itu berat, Pak. Kenapa kok berat? Karena tukang sihir itu kan elek. Kok bisa elek bi? Menyakiti banyak orang loh, Pak. Nyihir orang, mateni orang, nyantet orang, memisahkan apa? Suami istri itu kan. Makanya para ulama keren banget sama orang-orang kayak gini karena tingkah lakunya itu sudah merugikan banyak orang. Maka pantaslah kalau hukumannya itu dipenggal dengan pedang, kata Jundub radhiyallahu taala, karena memang kriminalnya luar biasa. Bukan kriminal ke individu, Pak, ke masyarakat. Gitu loh. Bayangkan baru nikah-nikah enak-enak dipisahkan, disantet. Terus ada lagi santetnya sampai sepanjang apa? Masa, sampai dibikin gila. Ya kan? Lah ya wetenge gede banget. Mati gak mati, urip gak urip. Lalu piye wong ini kan ya. Masyaallah. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang hukuman orang yang kayak gini ini. Hal yuqtalu, apakah dia itu dibunuh? Dibunuhnya itu min ajli ridda, karena dia murtad dari agamanya. Au min ajlil au yuqtalu, atau dia dibunuh dikarenakan dia itu membunuh orang kan dia, maka dikisos karena bunuh orang kan. Nah,
atau dia yuktal dibunuh min ajli ta'zir, dibunuh dikarenakan hukuman dari pemerintah. Tapi tetap dibunuh. Cuma dibunuh karena apa gitu loh. Ada yang mengatakan dibunuh karena murtad, ada yang bilang dibunuh karena bunuh orang gitu loh. Dan ada yang bilang dibunuh dikarenakan apa? Itu adalah balasan terbaik yang dipilihkan oleh pemerintah. Warrajih, pendapat yang paling kuat, annahu yuqtalu, dia dibunuh min ajli riddah, karena murtad dari agamanya. Kenapa murtad? Karena dia minta tolong kepada syaitan dan menyembeli dan seterusnya untuk syaitan. Wa Syekhul Islami, cuma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lahu qaulun fil fatawa, punya pendapat di Majmu' Fatawa. Apa itu? Untuk urusan tukang sihir ini dikembalikan kepada pemerintah aja. Kalau bagusnya pemerintah dibunuh. Kalau bagusnya nggak dibunuh, monggo nggak dibunuh. Itu pendapat yang bagus menurut Syekhul Islam. Jadi untuk tukang sihir ini ya bagusnya untuk pemerintah gimana begitu. Annahu yurja'u, bahwasanya urusan tukang sihir itu dikembalikan kepada imam. Idza ra'a al-maslahata fi qatli, kalau dia lihat maslahatnya dibunuh ya dibunuh aja. Wa in ra'al maslahata fi adamil qatl, kalau maslahatnya enggak dibunuh ya enggak usah dibunuh. Itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bisa dipahami insyaallah? Ada pertanyaan? Kalau bukunya apa? Tukang sihirnya berkedok apa? Pengobatan Ustaz. Doa ya, berkedok. Bukunya juga sama. Iya sama. Jangankan berkedok ustadz ya mau doai. Rata-rata di sini ini banyak Ustaz. Tapi pemerintah tidak pernah tahu pemerintah. Ya itu masalahnya Pak. Karena hukuman yang gini ini tuh hanya pemerintah. Orang hai sampean muat semuanya. Paten-patenan nanti. Kalau jenengan yang membunuh orang murid-muridnya pasti akan bunuh jenengan. Mau jadi apa? Gini hanya pemerintah. Serahkan kepada. Kalau pemerintah nggak menjalankan, ya piye mahane pemerintah nggak dijalankan. Bagaimana supaya terhindar dari sihir? Minta sama Allah. Ketaatan Anda itulah yang menjadikan Anda insya Allah nggak kena sihir. Karena sihir itu kalah sama Allah. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, taati Allah. Setan loh, kamu sampai harus melaju. Mantuk yang sihiri. Setan ini kan nggak bakal deket sama orang-orang soleh, Pak. Wedi, Pak. Lo ketemu Umar yang melaju kan. Kayak Umar lah. Kenapa Umar? Karena memang ketakwaannya kepada Allah kan. Nah, makanya ayo jadi wong soleh solihat ya, nggak gampang di sihir. Amal soleh kita mana? Kalau saya sering Pak disantet tuh wong Pak. Taksir guru mati ngono wae. Jadi kita bikin pesantren itu kan taruhannya nyawa. Atau kira kiai enak ngono. Sanang sinawang ya. Perjuangan luar biasa. Malam itu lihat itu. Bola-bola itu pernah saya hampir kena itu. Saya sakit, setelah ada saya sakit. Tentu perlawanan dalam mimpi 3 kali Pak. Dari jam 1 terus mari lagi jam 2, jam 3. Kalau jam 3 kita menang berarti kita sehat. Yo tengkar terus di mimpi itu. Jadi saya lagi sakit. Sakitnya aneh. Alhamdulillah menanglah dengan izin dari Allah. Alhamdulillah aman. Wah yo santai terus lah. Dan memang kita kan manusiawi ya. Kadang-kadang lalai itulah langsung seret gitu lah. Taruhannya Pak. Jadi ngaji ini kayak gitu enak no.
taruhannya nyawa. Tapi kan ada Allah, segalanya kan Allah. Walaupun taruhannya nyawa, tapi kan pelindung kita kan Allah. Apalagi urusan kayak gini ini, resikonya besar, risiko anak istri, risiko keluarga, semua berisiko. Makanya kalau kita ngaji gini mengharap selain Allah ya rugi. Karena tantangannya nyawa. Ditonton sama orang. Oh iya macam gitu lah. Ya macam-macam kayak gitulah. Tes sampai di sana. Tanya, kalau ada kayak dukun itu kan kedua pengobatan. Kayak saya pernah tahu itu telur, Ustaz. Telur itu ditus kayak di kaki. Seharusnya kan pecah lah telur itu, nggak bisa pecah. Enggak lah. Kalau telur gini kuat. Kalau telur gini pecah. Ditekan di kaki. Ya ada teorinya juga itu. Oh, saya adanya orang-orang itu pakai jin, terus Iya. dia pakai. Ya jelas. Kata orang teori ya. Kata nginjak besi, nginjak ya bang. Nginjak beling, nggak apa itu. Kalau apa? Nggak ada jin dari mana? Ya no jin lah. Nginjak jin makan apa? Beling terus di bolak-balik itu nggak berpengaruh. Kata siapa? Makanya dia bilang ini nggak boleh dipakai sembarang orang kan begitu dia bilang. Antum tahu itu berarti ada jinnya no. Itu 11-12 kalau koncone wae. Nggak ada mau makan jin terus kemudian apa? Maka jangan terpengaruh. Kata siapa makan jin orang masalah nomor tengi? Gimana nggak ada masalah? Wong itu benda nggak masuk logika. Terus tidur kemudian nggak berdarah. Gimana kalau nggak masuk di akal? Mau teori apa wae pak? Wong jenenge apa? Namanya beling itu kan benda tajam tuh. Pasti kena. Telurnya wakit Ustaz sampai nggak pecah anaknya. Masya Allah ya kak. Terus penghasilannya itu gimana Ustaz? Berarti? Iya dosa loh penghasilannya no. Dibuat umroh, dibuat ini. Iya dasarnya haram kok.